Di sini saya akan menjelaskan ke teman-teman mengapa kaya itu bukan sekedar angka. Jadi pasti kalian berpikir bahwa kekayaan, ya, kebahagiaan, segala sesuatu itu terkait ya dengan berapa saldo di rekening kalian. Berapa banyak ya mobil Eropa yang kalian miliki. Juga rumah kalian di mana. Tapi seiring berjalannya waktu, saya memahami bahwa itu semua itu tidak sepenuhnya benar. Dan saya paham bahwa kekayaan itu tidak hanya diukur oleh angka. Kaya itu nggak hanya diukur oleh angka. Banyak hal ternyata di hidup saya yang benar-benar membuat saya merasa sangat bahagia dan beneran kaya. Itu ternyata bukan dari sesuatu yang bisa saya beli. Dan faktanya adalah saya udah banyak bertemu orang kaya, konglomerat, bilioner, ultra high net worth individual. Tapi nyatanya 80% dari orang yang saya temui tersebut, mereka itu tidak bahagia. Berarti di sini kita paham bahwa kebahagiaan, ya, yang mana itu adalah kekayaan yang sejati, ternyata tidak ada kaitannya dengan berapa banyak uang yang mereka miliki. Dan ternyata ya, yang baru saya ungkapkan ya tentang 80% teman saya yang kaya itu tidak bahagia, itu juga didukung ya oleh seorang filsuf kuno ya, namanya Rufus. Beliau tuh mengungkapkan bahwa memang nggak ada kaitan ya utama ya kebahagiaan yang sejati itu dengan berapa jumlah uang yang kalian miliki. Bahkan udah dari zaman Romawi kuno, orang yang lebih kaya itu ternyata juga memang lebih menderita. Karena let's say ya, saya kasih kamu uang 1 triliun, tapi besok kamu buta. Saya yakin kamu juga nggak mau. Atau saya kasih kamu 10 triliun, tapi saya paksa kamu tinggal selamanya di padang pasir. Ya, apakah kamu mau? Jawabannya enggak. 100 triliun, tapi kamu tinggal sendirian di Mars. Apakah kamu juga bisa merasa bahagia? Jawabannya enggak. Ternyata kamu bahagia ya kalau kamu punya pasangan yang tulus sama kamu bahagia kalau kamu itu ternyata punya teman-teman yang real dan teman-teman yang nggak palsu. Kamu ternyata bahagia itu kalau masih punya bapak yang bisa kamu chat setiap saat. Punya ibu yang mana masih bisa kamu ucapin hari ibu. Ternyata itu jauh lebih bermakna daripada berapapun ya jumlah uang yang kamu punya. Karena di level saya kekayaan dulu sampai di level kekayaan sekarang, ada satu konsep yang sampai saat ini pun juga masih menjebak saya secara pribadi, yaitu adalah konsep hedonic treadmill. Konsep itu menunjukkan ya seberapa banyak uang teman-teman yang teman-teman miliki. Kalau hidup itu hanya didrive oleh sesuatu yang sifatnya sangat material, itu nggak akan ada habisnya. Saya punya satu jam tangan yang sampai kapanpun nggak akan pernah mau saya jual. Ketika saya membeli jam tangan itu, saya tuh nabung 10 bulan gaji saya untuk mendapatkannya. Jadi setiap kali saya pakai jam tangan itu, ya, saya itu menjadi budak ya 10 bulan. Hanya untuk satu jam tangan. Itu menunjukkan apa ya? Kalau saya harus menukarkan waktu ya economic value yang saya miliki ya 10 bulan kamu kali ya 30 hari ya itu 300 hari ya. Saya menjual diri saya hanya untuk satu jam tangan. Dan bahkan sekarang pun saya bisa beli jam tangan yang sama setiap hari ya. Tapi rasanya itu nggak pernah sama. Ya, saya mungkin ingin jam tangan yang jauh lebih mahal, lebih mahal, lebih mahal dan itu tuh nggak akan pernah ada habisnya. Jadi kalau teman-teman ya punya kekayaan berapapun, tapi kalau terjebak di dalam yang namanya hedonic treadmill, saya jamin kamu akan selalu merasa miskin. Itulah mengapa banyak artis, banyak selebritis, banyak atlet yang mana 4 tahun setelah mereka pensiun itu mereka miskin lagi karena mereka satu nggak paham investasi, dua mereka terjebak ya dalam hedonic treadmill yang tidak ada habisnya. Jadi mereka ini tetap punya fantasi bahwa mereka kaya, mereka nggak bisa melipat gandakan uangnya, nggak dijustifikasi gaya hidupnya, dan setelah pensiun, mereka 4 tahun kemudian jatuh miskin. Itulah mengapa ya kalau teman-teman sekaya apapun, gajinya meningkat, tapi juga kena inflasi gaya hidup, kamu juga nggak akan pernah bisa merasa kaya. Banyak orang yang duitnya lebih banyak, tapi endingnya mereka juga merasa jauh lebih miskin. Ini ada riset yang menarik ya, dari Daniel Kahneman. Beliau ini mengungkapkan, ini kalau di US. Di US disebutkan, kalau teman-teman itu udah melewati pendapatan lebih dari $100.000 dalam 1 tahun, penentu kebahagiaan itu bukan hanya pendapatan. 100.000 itu berarti sekitar 1,6 miliar. Ini di Amerika. Ya. Jadi setelah 1,6 miliar bisa kamu dapatkan dalam setahun,
kebahagiaan itu bukan itu lagi faktornya. Ketika kamu merasa udah cukup aman secara finansial. Kebahagiaan kemudian ditentukan oleh kesehatan, keluarga, pasangan, teman, dan juga hal-hal lain yang nggak akan pernah bisa teman-teman itu beli dengan uang. Saya pernah merasa di titik ini. Saya udah ngomong sama beberapa teman saya, pengusaha, investor, banyak ya. Dan kita ketemu di angka yang sama. Saya selalu ngomong sama mereka, berapa sih angka pendapatan bulanan ya konversinya? Itu yang buat hidup kita itu paling nyaman. Ternyata mereka semua itu sepakat. Mereka agree di angka 50 juta sebulan. Saya pun juga mengalami. Dulu saya dan istri ketika 50 juta sebulan, saya tuh hampir bisa ya lifestyle apapun ya, travel kemanapun yang udah membuat ya saya itu cukup happy. Di atas itu, kenaikan kesenangan yang bisa saya dapatkan dari gaya hidup itu udah tidak sebanding dengan risiko, masalah, dan juga ketidakpuasan hati yang bisa saya dapatkan ketika saya mencoba lebih dari angka itu. Ya itulah mengapa ya teman-teman mungkin yang sekarang lagi struggling pengen dapetin 1 miliar pertama, habis dapat 1 miliar pertama, kamu pengen 10 miliar pertama karena 1 miliar ini orang ngomongnya yang paling berat ya, 1 miliar paling berat, kemudian dapetin ya 10 miliar ya agak lebih cepat karena kamu punya leverage dan privilege. Tapi setelah itu apa? Kamu akan bertanya, habis 10 miliar saya mau ke 100 miliar ya, 1 triliun dan lain sebagainya. Di situ teman-teman harus paham, tujuannya itu nggak akan pernah ada habisnya. Berarti apa? Teman-teman harus paham. Di hidup itu adalah tentang kita menikmati perjalanannya, bukan menikmati tujuannya. Karena tujuannya ini tidak terbatas. 1 miliar ke 10 miliar itu effortnya luar biasa ekstrim. Dan ketika kamu mengeluh ya setiap hari, oh ini berat sekali, ya berarti kamu hanya fokus ke tujuannya, kamu nggak menikmati perjalanannya. Itulah mengapa banyak orang yang untuk mempertahankan situasi hari ini, mereka rela menjual dirinya, menghancurkan kompas moralnya, supaya mereka tetap di gaya hidup yang mereka inginkan sekarang. Karena pada dasarnya manusia itu paling benci dengan yang namanya perubahan. Mereka euforia ketika perubahannya naik ke atas. Dari makan steak di pinggir jalan ke steak di bintang 5. Itu mereka happy. Tapi sesudah mereka itu makan di steak bintang 5, mereka balik lagi ke steak di tenda, itu mereka nggak mau. Karena apa? Manusia itu tidak mau di downgrade. Meskipun itu mereka menggerutu, mereka merasa berat, mereka akan tetap mempertahankan ya. Meskipun itu menghancurkan kompas moral yang mereka miliki. Untuk mereka itu tetap di gaya hidup yang sekarang. Maunya nambah terus karena hedonic treadmill. Tapi kalau diturunkan, itu mereka mungkin bisa gila. Ya, karena manusia pada dasarnya itu tidak suka perubahan. Apalagi perubahan yang menyakitkan. Lalu gimana supaya hidup kita ini jauh lebih bermakna? Karena kan saya udah ngomong tadi. Kaya itu bukan hanya sekedar angka. Ya. Jadi pertama teman-teman harus meredefinisi. Apa sih sukses itu? Ya sukses itu nggak hanya sekedar ya melulu tentang uang aja. Banyak hal lain yang bisa kita apresiasi. Keluarga, teman, pasangan, bahkan pekerjaan yang mana itu sesuai dengan hati ya, sesuai dengan passion, sesuai dengan moral kita. Ya kadangkala kita ini memang sedikit melenceng ya dari aturan yang ada untuk mencapai titik tertentu, ya escape the matrix, tapi setelah itu apa? Setelah kamu capai angka tertentu apa? Ya harusnya kamu tuh lebih mensyukuri sesuatu itu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kamu masih punya keluarga ya, pasangan yang setia, dan ketika itu semua udah diberikan ke kalian, jangan kalian sia-siakan. Jangan take it for granted, ya. Kemudian jadi orang yang tidak loyal, kemudian tidak mau ngurusin keluarganya. Saya jamin kamu nggak akan bertambah, tapi semua yang udah kamu miliki, ya status quo yang ada sekarang itu akan diambil. Saya paling benci ya dengan kata-kata orang yang ngomong bahwa uang itu akan merubah seseorang. Ya, uang itu jahat. Uang itu tidak pernah jahat. Uang itu hanya kaca pembesar dan menunjukkan ya sifat asli manusia itu seperti apa. Orang kalau dasarnya tukang selingkuh, kalau udah duitnya banyak, dia akan tetap selingkuh. Dulu mungkin selingkuhannya 1. Mungkin sekarang selingkuhannya jadi 10. Karena apa? Uangnya lebih banyak. Kalau dulu orang ini suka nusuk temannya dari belakang, kalau punya uang ya, dia mungkin akan tusuk semua orang lagi. Karena apa? Karena itu karakternya. Jadi jangan sampai ya teman-teman ini menjustifikasi ya 1-2 orang yang mana udah punya uang ya dianggap orang kaya itu jahat. Atau orang yang punya uang itu pasti jahat. Saya nggak mau jadi orang kaya raya. Itu tidak seperti itu. Karena orang yang setia, punya duit, akan membahagiakan pasangannya. Orang yang peduli dengan keluarganya, kalau dia punya duit akan meningkatkan derajat orang tuanya. Orang yang suka berbagi, kalau punya duit, ya akan berbagi lebih banyak lagi. Karena jangan ya kita bias hanya melihat ya 1-2, ya dan kita akhirnya menjustifikasi itu ke semuanya. Karena pada dasarnya uang itu cuman yang menunjukkan karakter seseorang. Ya kedua ya kita harus
bersyukur ya, melatih diri untuk memiliki yang namanya mindfulness. Saya orang yang memiliki mimpi yang tinggi. Supaya apa, kalau saya jatuh ya saya jatuh di bintang-bintang. Tapi saya pun juga harus paham ya bahwa sesuatu itu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Jangan kita mengorbankan sesuatu yang kita miliki untuk menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki padahal itu tidak kita butuhkan. Karena untuk merubah satu hal ya teman-teman itu harus mengorbankan segala hal. Selama kita masih bahagia, sehat, produktif, semua ada yang nggak bisa dibeli dengan uang, ya kita harus menerapkan ya rasa syukur dan juga mindfulness yang jauh lebih tinggi. Supaya apa? Kita bisa lari jauh lebih jauh lagi. Tapi kalau dari awal ya kita itu udah menggerutu, kita tidak bersyukur, ya gimana ya kita bisa lari lebih jauh lagi. Lalu yang ketiga, temukan purpose dan juga makna hidup. Ketika hidup saya itu udah di angka yang cukup karena investasi, hidup saya itu menjadi lebih boring. Saya merasa bahwa hidup saya hambar. Saya merasa bahwa nggak ada maknanya melakukan ini semua. Hingga akhirnya saya lebih suka berbagi tentang ilmu, berbagi tentang informasi, berbagi tentang pesan seperti sekarang. Karena apa? Karena memang ternyata panggilan hidup saya yaitu adalah mengajar. Karena kan saya dulu juga dosen. Saya dulu merasa bahwa mungkin orang akan banyak yang terbantu ketika saya ini berbagi sesuatu tentang hidup. Itulah mengapa ya saya memulai ini semua. Kita memulai ini semua. Karena ini adalah panggilan hidup saya. Saya mungkin ya akan merasa lebih fulfill hidup saya ketika saya banyak berbagi ke teman-teman semuanya di sini. Karena saya paham satu hal, bahwa hidup itu bukan hanya tentang angka. Karena kaya itu bukan hanya tentang angka. Tapi kekayaan sejati itu adalah ketika kalian paham makna hidup yang sesungguhnya dan kalian tetap menjalani jalan tersebut. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.